Bismillahirrohmanirrohim. Duh, ya, jadi buat kalian semua yang pengen beli R25 ataupun kalian pakai buat harian, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan di thumbnail ya teman-teman. Yang pertanyaannya tuh, yakin kalian mau pakai R25 buat harian gitu. Jadi sebenarnya ini tuh bukan vlog khusus buat R25 ya teman-teman, tapi sebenarnya lebih ke kalian yakin pakai motor 250 cc ataupun lebih itu buat harian. Soalnya banyak faktor yang setelah gua alamin, gua pakai harian si Baby Shark atau R25 ini, banyak keluh kesahnya, walaupun ya memang banyak senengnya juga. Jadi gua bakal ceritain semua ini lewat pengalaman gua. Apa aja yang gua rasain, apa aja yang gua dapetin dari pakai R25 sebagai motor utama atau motor harian. Yang paling kerasa sebenarnya ada di bensin ya teman-teman. Yang pertama itu paling kerasa banget, dikarenakan kalau misalnya kita pergi ataupun gua sekarang ke kampus yang biasanya 30.000 itu bisa bolak-balik, sekarang 50.000 harusnya teman-teman gitu. Jadi setiap gua kampus sehari itu bisa ngabisin 50.000 bensin. Itu buat bolak-balik ya teman-teman. Dan kentaranya di situ sih. Dan lagi untuk bensin sekarang, gua akui untuk dari Pertamina agak kurang enak, dikarenakan ini gue juga pakai bahan bakar dari si Mobile Indo Station teman-teman. Itu kisaran beda berapa ya? Beda 500 apa kurang gitu dari Pertamax biasa. Soalnya kemarin-kemarin gue udah coba Pertamax turbo. Ya kan dulu juga biasanya pakai Pertamax turbo, karena Pertamax turun dan sekarang Pertamax turbo turun, gue coba ke situ lagi dan hasilnya tetap kurang enak teman-teman. Dan sekarang gue udah pakai Mobile Indo Station, lumayan enak. Itu poin pertama ya, satu. Untuk si R25 ini pakai bensin Pertamax minimal, itulah yang paling gak enaknya. Di saat lagi naik BBM, kita kan harus ekstra ya ngeluarin duit cuman buat transportasi. Ya pikir-pikir lagi deh. Itu poin pertama. Untuk poin kedua, kalian bakal kaget dengan servisnya. Dimana untuk servis ini kan oli ya. Oli itu minimal sekarang gua pakai itu yang harga 100.000 satunya. Itu pun harus beli di online ya teman-teman. Gua lagi pakai ADNOC 100 ribuan. Tapi gua saranin kalian pakai Shell ya, Shell Advance Ultra, itu udah full sintetis, 100.000 harganya. Dan untuk sekali ganti oli itu bisa 200.000. Itu kalau misalnya kalian ganti sendiri di rumah dan cuman beli olinya aja di online gitu ya kan. Coba kalau misalnya kalian ganti oli di bengkel ataupun di dealer, itu udah ada ongkos jasa dan ada ongkos servis lainnya. Itu untuk oli. Kisaran kalau misalnya kalian ganti di dealer ataupun di bengkel kalian langganan, itu bisa mencapai 250.000 untuk, ya kalau misalnya kalian pakai motor ini buat harian, bisa-bisa 1 sampai 2 bulan sekali ya kalian ganti olinya teman-teman gitu. Soalnya kerasa banget sih kalau misalnya kalian pakai R25 buat harian ataupun 250 cc buat harian, dan oli kan dijanjiin buat sampai 3.000 sampai 5.000 km. Tapi kalau misalnya kalian pakai buat harian itu sering kali dipakai jauh bolak-balik, ya paling 2000 km itu udah nggak enak olinya teman-teman. Udah nggak enak sih mesin ini. Itu untuk servis yang pertama. Untuk servis yang kedua gua rasain itu ya di bagian kaki-kaki. Kaki-kakinya tuh pas dulu itu emang keras ya. Emang tipikal motor sport itu kaki-kakinya keras. Cuman karena sering kali dipakai harian dan medan jalan itu nggak selalu rata, tahu sendiri kan kalian, jalan Indonesia itu bakal kayak gimana adanya. Ada yang berlobang, ada yang banyak
batu, ada yang tanah, dan itu bakal mempengaruhi kinerja shock breaker dan ban. Tapi kita bahas dulu shock breaker dulu deh. Contoh kemarin si Baby Shark ini gue pakai KKN, gue bolak-balik KKN itu walaupun setengah bulan, dan apa hasilnya? Hasilnya shock breaker depannya bocor, shock belakangnya udah mulai kerasa nggak enak teman-teman, gitu ya. Dan untuk ganti shock kemarin gue servis ya, kisaran seal shocknya itu berapa ya, gue pakai yang Bison soalnya, jadi ada alternatif lah dari Bison ya, paling 50.000 satunya ataupun 100.000 dua ya teman-teman. Untuk Bison di online gue belinya. Dan buat oli shocknya itu kisaran 130 sampai 160. Jadi bayangin kemarin gua habis servis 400.000 sekali servis. Itu yang gua alamin kemarin. Oke, catat itu untuk servis kedua, yaitu shock breaker. Untuk servis ketiga ada lagi mas, ada lagi bang, ada teman-teman. Nantinya kalau misalnya kalian sering pakai motor ini atau motor 250 cc buat harian, kalian bakal dikagetkan dengan biaya ganti ban. Dan lagi gua lagi pakai ban Michelin Power RS 2 CT. Harganya nggak ngotak men. Harga aslinya itu 35-an, 3,5 juta untuk depan belakang. Tapi berhubung ada info bea cukai untuk ban, pajaknya itu naik, jadi sekarang kisaran 4 jutaan teman-teman untuk dapetin dua ban Michelin Power RS 2 CT. Itu pun kalau misalnya kalian dapat gitu. Soalnya untuk Power RS ini susah. Jadi adanya cuman Power 2 CT ataupun Power 5. Itu sih. Power 2 CT lebih murah dari ini tapi lebih kurang dari ini kualitasnya dikit. Kalau Power 5 lebih mahal dari ini, kualitasnya lebih top, tapi harganya 5 juta. Kalian pilih aja itu ya kan. Sebenarnya banyak alternatif ban lain, tapi ya demi menunjang kenyamanan kenapa enggak gitu ya kan. Gue mikirnya ke situ. Itu untuk ganti ban. Dan perasaan gue ngomongin jelek-jeleknya mulu di video ini ya emang karena gue lagi pengen ngubah mindset kalian, terutama buat temen-temen yang masih sekolah, masih apa ya, masih kuliah, belum berpenghasilan, dan kalian masih minta duit kepada orang tua ya kan. Ya kalian kalau misalnya pengen atau ngidam motor ini, kalian pikir-pikir dulu deh. Dengan harga 35 juta, 38 juta kalian bisa dapetin motor yang keren juga seperti Supermoto ataupun Matic sekarang kan udah keren-keren gitu kan. Harganya di bawah ini dengan biaya servis dan pajak yang kedepannya itu bakal murah, kenapa enggak? Kenyamanannya lebih dapat daripada ini gitu. Untuk selanjutnya ya, untuk bagian servis kalian ya sebenarnya gua bisa sih, gua mampu, cuman gua nge-share aja. Gua terutama agak kesusahan kalau misalnya gua lagi nggak pegang uang sama sekali, dimana gua lagi kuliah dan uang masih minta ya kan. Kadang juga gue jualan sesuatu COD sana sini itu karena emang butuh, dan itu nggak seberapa uangnya, habis lagi buat dipakai servis gitu aja, ataupun habis lagi buat dipakai bensin gitu teman-teman ya. Dan selanjutnya setelah kalian tahu biaya servis dan pajak ini ya, pajaknya itu kisaran 750 sampai 800 untuk motor 2,5 cc setiap tahun, dan untuk servis bisa-bisa 300 ataupun 500.000 tiap 1, 2 atau 3 bulan sekali, dan masih banyak hal yang lainnya. Ayo pikir-pikir lagi ya teman-teman, buat kalian semua yang pengen beli motor R25 ataupun motor 250 cc lainnya, kalian bisa mikir dulu deh sebelum kalian membeli. Dan untuk selanjutnya gue bakal bahas kenyamanan motor ini. Sebenarnya motor ini jujur gue akuin gak pegel, tapi gak pegelnya gue karena emang gue lebih suka motor nunduk, lebih suka motor sport, lebih suka motor kenceng. Gue nyarinya motor kenceng sih, biar cepet gitu lah. Walaupun kalau misalnya di jalan paling mentok gue 120 lah kalau misalnya untuk pergi kerja ataupun pergi kuliah gitu.
Tapi untuk setiap hari kita pakai motor ini, motor nunduk, ya kalian pasti kerasa juga. Mau senyaman apapun, mau Honda, mau CBR, mau Yamaha R25, mau Kawasaki Ninja, yang tipikalnya basicnya itu sport touring, tetap aja kalian pakai motor sport, artinya kalian bakal pegel. Itu sih. Apalagi kalau misalnya kita ya berada di kota yang sering macet-macetan, kerasa banget pegelnya. Mau kuplingnya ringan, mau kalian pakai kupling R25 di motor Ninja kalian, mau seringan apapun kupling motor 250 cc, kalau yang namanya macet, dikasih macet pakai motor kupling, tetap aja mas bro, itu nggak enak ya. Capek, pegel, kita nahan stang, pinggang kita bisa encok lama-lama ya kan, mit-amitnya gitu. Pokoknya untuk kepegelan ya lumayan pegel lah gitu, gua ceritain aja. Walaupun gua terlalu nggak risih sama pegelnya sih, gua cuman risihnya ke biaya servis dan biaya bensin gitu. Dan untuk yang nanya motor ini panas atau enggak, sebenarnya ya panas, motor ini bisa panas. Coba aja kalau misalnya kalian punya temen anjing itu kan, kayak gini lah, kalau misalnya motor sport dipakai jalan jelek tuh nggak enak. Dan gini aja deh, kalian nanya motor ini panas atau enggak, coba kalau misalnya kalian punya temen lagi diajak nongkrong, punya pakai R25 ataupun motor 250 cc lainnya, walaupun cuman sebentar, coba pegang blok mesinnya deh, itu panas banget. Dan kalau misalnya macet, kebayangkan si hawa dari bawah ini ya teman-teman, dari mesin kita kan macet, sedangkan motor ini tuh membutuhkan udara dari sirip-siripnya biar dingin. Jadi kalau misalnya macet, walaupun cuman mobil 250 cc ya teman-teman, walaupun radiatornya ada dan berfungsi dengan baik, tetap aja panas kalau macet. Paha kalian bakal ngerasain panas gitu teman-teman. Ya gitu deh. Ya walaupun panasnya nggak sepanas R6 dan yang lainnya ataupun moge-moge, ya itulah. Tapi untuk harian motor ini cukup tidak dapat dikatakan untuk recommended ya, gitu. Lalu selanjutnya keresahan dari motor ini masih banyak lagi sebenarnya. Kayak apa ya? Untuk dipakai harian tuh ya nggak ada bagasi. Kemana-mana kalian harus bawa tas, bawa ransel, bawa tas gede ya kan. Kayak gua kuliah juga mau bawa jas hujan, berhubung lagi musim hujan sekarang, gua pakai ransel terus atau backpack ya kan. Ya gitu deh, karena nggak ada bagasi sama sekali di motor ini. Ada sih kecil, tapi itu susah untuk dimanfaatkan. Karena itu tempatnya kiprok. Karena kalau misalnya kita naruh yang mudah terbakar itu bahaya banget, dikarenakan kiprok itu panas teman-teman. Jadi kalau misal plastik ya, kalian jangan simpen di jok motor R25 kalian, karena ada kiproknya. Takutnya kiproknya lagi panas banget, overheat dan kebakar. Bahaya juga itu teman-teman. Ya gitu deh. Untuk selanjutnya kita bahas apa lagi ya yang gak enak dari motor R25 jika dipakai harian. Terlihat di kilometer ini 37.000 ya teman-teman. Gua beli itu awalnya 23.000 kalau gak salah. Ya udah hampir 1 tahun. Kira-kira berapa ribu tuh yang udah gua dapetin di speedometer R25? Berapa kilo? Kalian bisa hitung sendiri. Dan itu ya banyak gua alamin suka duka maupun senengnya. Sebenarnya enak sih. Sebenarnya kalau misalnya kita banyak uang dan bisa dikatakan kita sultan, ya nggak masalah aja ya. Selagi kita mampu dan gak risih dengan apa yang gue sebutin tadi, ya kalian bebas mau beli apa aja. Terlebih lagi, gue sebenarnya di vlog ini cuman pengen ngingetin buat kalian para pelajar, adik-adik
Yang pengen motor R25, pengen motor 250 cc, yang penting 2 silinder. Aduh, ya gitu deh. Kerasa nanti deh di bagian servisnya, kalian mau minta nggak enak. Kecuali kalian nggak punya malu sih. Gitu ya. Jadi gua saranin lebih ke Matic sih buat harian teman-teman. Kalian bisa dapat bagasi yang lega, kalian bisa dapat ke tenaga yang lumayan. Matic sekarang udah banyak yang 150 cc loh. Terus kalian bisa dapetin look juga untuk Matic, kalian bisa modif juga, dan kalian dapetin yang ini, biaya bensin murah, bisa pakai Pertalite walaupun mending Pertamax, dan lagi kalian bisa meminimalisirkan biaya servis, pajak, pokoknya biaya kebutuhan untuk si motor kedepannya deh. Kalian gak bakal terbebani sedikitnya gitu, setidaknya maksudnya. Ya gitu aja ya teman-teman. Buat kalian semua yang punya uang 30 juta, 20 juta, 25 juta, daripada kalian beli motor 250 cc pas masih sekolah, mending kalian pakai supermoto deh. Tapi jangan sampai kalian modif-modif gak jelas, sampai kalian melupakan biaya servis motor kalian, apapun itu motornya ya. Jadi kalian kalau misalnya mau modif nih, uang servis bulanan ataupun 3 bulanan itu kalian harus sudah pegang kalau mau beli sesuatu spare part modifikasi. Jadi biar enak gitu, setiap bulan kalian bisa servis, kalian punya motor yang tetap enak dipakai gitu ya. Kesannya kalau misalnya kalian nonton video ini tuh bakal jadi terdoktrin gue nggak bakal beli R25 ataupun motor 250 cc lainnya. Tapi ya emang kayak gitu kenyataannya. Untuk kekurangan si motor R25 ataupun kalau misalnya kita pakai si R25 ini buat harian gitu ya. Dan buat kedepannya next time gue bakal ngebahas apa sih enaknya pakai motor 2 silinder ataupun 250 cc buat harian ya. Karena gue bakal ngasih tahu kenyamanan, dimana gue dapetin kecepatan yang enak, dimana ya looknya dapat, semuanya dapat. Gue bakal jelasin di video selanjutnya. Jadi buat kalian semua yang penasaran dengan apa sih enaknya beli R25 atau pakai R25 buat harian, kalian bisa cek ya. Jangan lupa subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan pas gue upload video itu. Dan sebenarnya itu aja sih teman-teman. Sebenarnya banyak lagi ya faktor-faktor yang gue nyaranin kalian itu jangan beli R25 ataupun motor 250 cc lainnya untuk harian. Tapi mungkin cukup segitu ya. Segitu aja cukup buat kalian jadi mikir, kalian butuh gak sih sebenarnya motor 250 cc ini buat sehari-hari kita mau sekolah, kerja, kuliah, dan kemana gitu. Dan gitu aja ya teman-teman. Ya mungkin sekali lagi, mungkin cukup sekian video gue kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Salam dari gua Widi DHD, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga kalian dapat ilmu dari video ini. Bye bye. See you on the next video.